Perkenalkan, nama saya Raisa Gina Ataya dengan NIM 20105241001. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan komparatif. Nah, di pendidikan komparatif ini, saya akan berusaha untuk membandingkan sistem pendidikan di negara Polandia dan di negara Indonesia. Untuk itu, untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sistem pendidikan di Polandia dan sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa dan kita bandingkan, kayaknya ada yang harus kita bahas terlebih dahulu, yakni cara untuk membandingkannya. Namanya pendidikan komparatif. Nah, kata pendidikan komparatif ini terdiri atas dua suku kata yang mana isinya pendidikan yang terdiri atas pelatihan dan pembelajaran, sedangkan kata komparatif yang berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris, yakni to compare, artinya usaha untuk membandingkan. Jadi kalau misalnya digabung ini, yakni pendidikan komparatif, artinya sebuah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk membandingkan sistem pendidikan yang berbeda. Dalam pendidikan komparatif sendiri terbagi atas dua metode studi. Yang pertama ada studi area dan yang kedua ada studi tematik. Yang pertama studi area. Nah, dalam studi area di sini, pendidikan komparatif diarahkan untuk meneliti sebuah wilayah dan berusaha untuk mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budayanya. Jadi dapat mencakup beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Misalnya hendak melihat atau meneliti sistem pendidikan di area Asia Tenggara. Jadi yang diteliti itu dari mulai Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, dan lain-lain. Yang kedua ada studi tematik. Nah, dalam studi tematik ini, pendidikan komparatif diarahkan untuk mengkaji tema-tema tertentu dalam pendidikan. Misalnya tema pembaharuan kurikulum, gaji guru, kelembagaan sekolah, mutu lulusan sekolah, dan satuan-satuan pendidikan lainnya, hingga pengorganisasian sumber belajar dan tema-tema tertentu dalam pendidikan. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan studi komparatif yang kedua, yakni studi tematik, di mana saya hendak membandingkan sistem pendidikan yang ada, di mana kurikulumnya yang digunakan oleh negara Polandia dengan kurikulum yang digunakan oleh Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di negara kita, yakni Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang membagi pendidikan menjadi 3 jalur, yakni formal, non-formal, dan informal. Kemudian, jenjang pendidikan formal dibagi ke dalam 4 jenjang. Yang pertama ada pendidikan usia dini, yang kedua ada pendidikan dasar, yang ketiga ada pendidikan menengah, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sistem pendidikan di Polandia. Nah, sistem pendidikan di Polandia sendiri ternyata telah berubah sejak tahun 99, di mana era tersebut merupakan era perubahan sistem pemerintahan pada Polandia yang awalnya komunis berubah menjadi liberal. Untuk itu, ajaran-ajaran komunis pada sistem pendidikan yang ada di Polandia akan dihapuskan. Nah, sejak tanggal 7 September tahun 99, sistem pendidikan Polandia diatur oleh Act of the System of Education dan diamandemen terakhir pada bulan Agustus tahun 2011 untuk menyesuaikan dengan aturan dan regulasi pendidikan pada masa sekarang. Nah, dibagi, kalau misalnya tadi di Indonesia ada beberapa jenjang, yakni ada SD, ada PAUD, ada SMP, SMA, sehingga pendidikan tinggi. Nah, kalau misalnya di Polandia ini terbagi juga atas beberapa jenjang. Yang pertama ada pendidikan prasekolah. Kalau misalnya di Indonesia mungkin namanya PAUD gitu ya. Atau bahasa Polandianya itu Preschol. Nah, yakni mulai anak usia 3-6 tahun. Nah, ini durasinya selama 1-2 tahun untuk mempersiapkan sebelum anak masuk ke sekolah dasar gitu. Yang kedua ada pendidikan dasar atau Szkoła Podstawowa. Nah, ini dilaksanakan selama 8 tahun, usia 7 tahun yang berlangsung selama 8 tahun. Jadi, kalau misalnya kita kan ada SMP ya. Nah, SMP dan SD itu jadinya 6 tahun dan 3 tahun, jadi ada 9 tahun. Polandia sendiri itu pendidikan dasarnya selama 8 tahun. Jadi awalnya tuh sebenarnya mereka juga sama SD-nya 6 tahun gitu. Tapi karena dirasa
pada masa SMP itu anak-anak dalam usia pubertas yang mana tingkat senioritasnya tinggi seperti itu. Jadi SMP dihapuskan, lalu SD-nya itu pendidikan dasarnya digabung gitu. Jadi pendidikan dasarnya durasinya 8 tahun. Kemudian di SMA atau sekolah menengah atas atau sekolah zrednia dibagi atas 3 cabang. Kalau misalnya di Indonesia ada jurusan bahasa, IPA dan IPS. Nah, kalau misalnya di SMA atau sekolah menengah atasnya Polandia itu ada yang pertama ada liceum, yang kedua ada teknikum, dan yang ketiga ada sekolah zawodowa. Nah, ketiganya ini dibagi berdasarkan pemilihan minat anak untuk menentukan masa depan mereka. Nah, pada liceum ini dilaksanakan selama 4 tahun, kemudian teknikum dilaksanakan selama 5 tahun, dan yang terakhir adalah sekolah zawodowa di mana dilaksanakan selama 2 tahun. Nah, sekolah zawodowa ini anak-anak ini akan dibekali kemampuan yang dapat diaplikasikan pada kegiatan sehari-hari gitu, kayak mekanik, salon, perbengkelan, dan lain-lain. Yang ketiga pendidikan tinggi atau namanya universitas. Nah, yakni perguruan tinggi yang terdiri atas berbagai fakultas dan ilmu sosial hingga seni. Nah, yang ada juga politeknika untuk membentuk seorang insinyur, dan yang keenam ada akademi. Nah, di negara Polandia ternyata kurikulumnya itu berfokus pada mengenal pribadi anak-anak sehingga anak mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal. Perbedaannya dengan di Indonesia, yakni saat ini Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang berfokus pada fleksibelan dan materi esensial pengembangan karakter. Tahu banget kalau misalnya di Indonesia itu kan difokuskan pada pengembangan karakternya dan kompetensi peserta didik. Jadi kalau misal perbedaannya itu, perbandingannya di kurikulum Polandia itu memfokuskan pada pribadi anak-anaknya untuk mengenal dan mendukung proses pembelajarannya yang maksimal. Sedangkan di Indonesia ini mendukung supaya nanti kompetensi peserta didik setelah lulus gitu akan siap di dunia selanjutnya. Sekian penyampaian saya pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.